Kita akan bahas dari buku ini, buku konseling pranikah, bab 6, isu-isu konflik dalam pernikahan. Dari halaman 65 sampai dengan 75. Namun sebelumnya kita berdoa. Berkati Bapa, kami mau belajar tentang pernikahan itu sendiri, supaya pada saat nanti kami masuk dalam pernikahan, kami tidak kaget, tapi kami bisa mempersiapkan diri untuk pernikahan yang lebih baik. Karena pernikahan di dalam Kristus, pernikahan seumur hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini tujuannya apa kita belajar topik ini? Ya, tujuannya adalah setiap pasangan Kristen dapat mengenal akar-akar konflik yang sering terjadi dalam kehidupan pernikahan. Dan pembahasan ini bertujuan agar pasangan dapat mengantisipasi dan memperkecil konflik-konflik atau memperkecil isu konflik, saling terbuka menghadapi konflik. Nah, kita didasari oleh firman Tuhan dari 1 Petrus ya, pasal 3 ayat yang ke-7. Kita buka firman Tuhan ya. 1 Petrus pasal 3 1 Petrus pasal 3. Ya. Ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Supaya kita hidup bijaksana, supaya doa tidak terhalang karena ada konflik, supaya kita satu dengan lain sadar bahwa suami istri itu teman pewaris kasih karunia, kehidupan kekal. Nah, karena itu jangan sampai konflik yang sederhana menjadi besar, konflik yang hal yang sepele menjadi runyam, dan akhirnya kita kehilangan teman kasih karunia itu. Nah, karena itu kita bahas ini ya. Sebelum masuk dalam pernikahan, apa saja yang bisa muncul konflik, saudara? Nah, pernikahan itu selalu ada masalah, ya. Jangan berpikir bahwa pernikahan itu yang baik itu tidak ada masalah. Selalu harus sadar bahwa pernikahan itu ada masalah, karena kita menyatukan dua orang yang berbeda. Ya, menjadi satu dalam kasih Kristus itu tidak mudah. Tapi yang penting bagaimana solusi menyelesaikan masalah itu. Nah, solusinya dengan cara Alkitabiah. Nah, tujuan pernikahan bukan menghindari konflik, tapi tujuan pernikahan adalah bagaimana memanage konflik supaya kita sama-sama mencari solusi. Suatu ketika ada ilustrasi, ada seorang suami, ya, dia sering memarahi istri, tapi istrinya senyum-senyum gitu. Habis keluar dari kamar mandi senyum-senyum. Tiap kali begitu. Suaminya marahin, istrinya diam, pergi ke kamar mandi senyum. Habis dari keluar kamar mandi senyum-senyum. Jadi suaminya tuh mau bertanya sama istriku, kenapa kamu begitu sabar ya? Saya marah. Kamu tidak seperti wanita lain ngamuk juga banting barang. Apa yang kamu lakukan? Istrinya senyum. Benar, kamu mau tahu? Iya. Tapi janji jangan marah. Iya. Swear. Benar? Iya. Janji jangan marah. Iya. Benar? Swear? Iya. Janji jangan marah. Iya. Benar? Iya. Sebenarnya waktu kamu marahin saya ke kamar mandi. Lalu apa yang kamu lakukan? Di kamar mandi saya tutup pintu. Iya. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya ambil sikat gigimu, saya kobok-kobok di lubang kotoran tai itu, baru saya taruh lagi. Wah, suaminya memarah. Kamu udah janji jangan marah. Nah, saudara, kan banyak terjadi hal yang seperti itu di dalam rumah tangga, ya. Ini hasil penelitian dari DOS tahun 2009 mengungkapkan 36% dari 213 pasangan mengalami masa sulit dan penyesuaian diri dan mencari penyelesaian melalui buku-buku tentang mengenai hubungan suami istri.
41 pasangan mengikuti workshop dan 49 pasangan mengikuti buku-buku bertemakan bagaimana meningkatkan hubungan. Nah saudara, ternyata memang konflik selalu ada di dalam pernikahan. Nah karena itu kita harus mempersiapkan. Apa yang sering muncul? Pertama masalah ekonomi. Nah ini harus kita bertanya, suami istri misalnya, ya kalau dua-duanya kerja. Nah ini harus ditanya, apakah kalau dua-duanya kerja, bagaimana dengan suaminya? Kalau satu saat suaminya di PHK, bagaimana? Kalau istrinya bekerja, atau sebaliknya suami dan istri berbeda tempat pekerjaan, bagaimana? Siapa yang mau mengalah? Nah apalagi kalau nanti ada yang di PHK, ya kan? Kebutuhan makin meningkat. Suami harus bertanggung jawab, dan di sisi lain suami merasa dalam kesulitan sendiri. Nah kalau ini nggak diselesaikan, bisa jadi tumbuh konflik. Nah, belum lagi saudara ya, di sini masalah yang terjadi adalah apa? Setelah pernikahan, ya seringkali udah selesai biaya pernikahan, itu bisa jadi masalah. Kemudian bahkan seringkali pasangannya belum menikah, namun hubungan sudah serius akan masuk pernikahan, tidak dapat berterus terang tentang penghasilannya. Bisa jadi laki-laki masih memiliki tanggungan dalam keluarga, punya saudara yang sekolah, punya tanggung jawab untuk mengurus orang tua. Nah ini, atau sebaliknya istrinya juga begitu. Nah ini harus dibicarakan saudara, dibicarakan dari hati ke hati. Kalau misalnya terjadi, bagaimana mengantisipasi? Ya, boleh dibaca halaman 66 sampai 67. Lalu mengenai karir saudara. Ya, banyak orang yang bermimpi ya untuk mendapat karir yang sebesar-besar. Bagaimana kalau seandainya ya Tuhan mengizinkan, ya ternyata istri karirnya lebih meningkat dari suami, bagaimana suami? Ya kan? Apakah, pertanyaan penting nih, apakah Anda menikah dengan pekerjaan Anda atau pasangan Anda? Nah ini perlu didiskusikan. Ya, ya. Lalu kemudian misalnya kalau penghasilan istri lebih besar dari suami, bagaimana? Bagaimana pasangan dapat mengatasinya? Ketika wanita lebih berhasil, bagaimana pekerjaan mengurus anak? Nah itu mengantisipasi masalah ini tidak mudah. Ya kadang-kadang suami kurang sensitif, istri sudah bekerja, suami nggak mau peduli. Nah ini bisa jadi sumber masalah. Itu harus dibicarakan. Ya, lihat halaman 69. Lalu bagaimana keterlibatan keluarga asal? Ya kalau di Asia kita nggak nikah sendiri. Suami harus sadar, dia juga menikah bukan hanya istrinya, tapi keluarga besar istrinya. Istri juga demikian, tidak menikah sama suami saja, dari keluarga besar suaminya perlu dibahas. Ya, tapi namun demikian harus disadari bahwa baik laki-laki maupun perempuan terletak pada hubungan suami istri, bukan suami pada keluarga asalnya atau istri pada keluarga asalnya. Seperti gambar di sini. Nah, itu harus dibicarakan bagaimana. Nah, ibu misalnya contoh, ibu merasa kehilangan anaknya laki-laki menikah, sehingga kadang ibu nggak bisa melepaskan anak laki-laki ini. Nah, itu kalau nggak hati-hati bisa jadi konflik. Bagaimana istri menyikapinya dengan bijak. Nah perlu itu dibahas. Lalu masalah apa? Keturunan misalnya. Nah dalam pasangan ini bagaimana kalau seandainya tidak ada keturunan, atau suami pengen anak berapa, istri pengen anak berapa. Nah ini dibicarakan. Kayak saya dulu sebelum nikah, waktu masih baru-baru pacaran, saya bilang saya pengen anak satu aja. Istri saya janganlah satu, dua aja. Nah kebalikan, sudah melahirkan, istri saya lah cukup satu aja. Saya pengen nama, tapi kasihan istri saya. Akhirnya ya sudah, komitmen awal ya cukup satu anak dah cukup. Nah itu perlu dibicarakan. Kemudian bagaimana menyikapi seandainya kalau tidak punya anak, bagaimana? Ya, ada yang pengen anak ya dengan bayi tabung, biaya mahal, bagaimana? Itu harus dibicarakan. Lalu jenjang pendidikan, ya kita lihat halaman 73 ya sampai dengan halaman 74. Nah ini harus dibicarakan.
Kadang-kadang istri lebih pintar, bisa S2, suami SMA, suami minder, atau istri atau suaminya lebih pintar gitu, istri minder. Nah, itu perlu dibicarakan. Nah, saudara, perbedaan pendidikan dalam kehidupan pernikahan seringkali terjadi dalam dunia masa kini. Dan perbedaan tersebut dalam membentuk rumah tangga akan menjadi konflik jika kedua pribadi tidak memiliki pemahaman yang benar dan baik. Nah, karena itu perlu dibicarakan, ya. Konflik dalam kehidupan pernikahan sering terjadi, ya. Dan karena penyebabnya adalah pasangan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang tujuan pernikahan. Kejadian 2 ayat 24 berkata pasangan menjadi satu daging. Itu berarti pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan, mengesahkan untuk mengadakan pesta. Tapi bagaimana yang berbeda itu baik pria maupun wanita, baik secara fisikis, berpikir dan emosi dipersatukan dengan tujuan yang sama. Nah, ini dia penting. Dan hal ini terjadi bukan dilihat dari seberapa besar toleransi yang diberikan terhadap pasangan, namun berapa banyak perbedaan yang berhasil diubahkan melalui proses saling menerima dan menghargai. Nah, ini harus ada saling menerima dan menghargai. Nah, ini perlu dibicarakan. Jadi pertanyaan perlu didiskusikan pada halaman 75, ya. Apa konflik menurut Anda yang sering terjadi dalam pasangan? Nah, itu dibicarakan. Lalu kemudian bagaimana Anda menyelesaikan konflik tersebut? Nah, ini PR ya untuk coba dikerjakan, didiskusikan nanti tanggal 7 Maret ya, pada saat pertemuan dibahas lagi. Ya, oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Biarlah melalui materi ini Tuhan berkati, urapi supaya melalui materi kami boleh mengalami pengertian sehingga baik pasangan pria baik pria maupun wanita yang akan menikah benar-benar calon suami maupun calon istri bisa memahami satu dengan masalah yang dipersiapkan sebelum menghadapi masalah sehingga bisa menghadapinya dengan bersama dengan saat di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.